selamat pagi. Apa kabar adik-adik semuanya? Yang pasti adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Nah, hari ini kita berkumpul kembali bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik dalam ibadah minggu pelayanan anak di bulan khusus dalam rangka hari ulang tahun ke-56 Persekutuan Kaum Perempuan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kasih undang adik-adik kita semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus sebagai lagu ice breaking kita pada pagi hari ini. Pakai gaya ya adik-adik ya. Yuk, mari kita semuanya berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151. Aku bersuka cita. Berdoa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, adik-adik boleh ikutin Kalce berdoa. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sertai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Puji-pujian. Mari kita siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya secara silih ganti. Buat adik-adik yang bisa baca sendiri, adik-adik boleh baca sendiri. Tapi untuk adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik bisa dibantu oleh papa dan mama. Kita akan baca dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dimulai dari Kak Alce, terus adik-adik kita ganti-gantian. Mari kita baca ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu,
akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Ya, tadi kita sudah membaca Mazmur puji-pujian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Olvi. Nah, adik-adik siapkan ya Alkitab dan hati adik-adik untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dari Kak Olvi. Silakan Kak Olvi. Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat beribadah di pagi hari ini. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua dalam kondisi tubuh yang sehat ya, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Alkitab, yang diambil dari Filipi 1, ayat 3 sampai 5. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, mungkin bisa minta tolong papa, mama, atau kakak ya, supaya minta tolong agar firman Tuhan ini bisa dibacakan. Tapi kakak juga akan membacakan untuk kalian kok ya. Nah, kita biarkan Alkitab kita terbuka, dan mari sebelum kita membacanya, mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan, sehingga dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita berdoa, tutup mata, tundukkan kepala dan lipat tangan. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat bangun kembali Tuhan pada pagi hari ini dengan tubuh segar, sehat dan juga terberkati ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga akan membaca daripada sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu Tuhan Yesus, sehingga dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga agar supaya kami dapat layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Baik adik-adik, mari kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, adik-adik, itu adalah sebagian daripada firman yang kita baca tadi. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi, yang kita dengarkan tadi, itu adalah surat dari Rasul Paulus yang diberikan kepada jemaat yang berada di Filipi. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak siapa sih Paulus itu? Paulus itu adalah salah satu rasul yang memberitakan firman Tuhan dengan semangat kepada semua orang yang ditemui. Tetapi pada saat itu, pada saat Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat di Filipi, Paulus pada saat itu sedang berada di penjara.
gitu adik-adik. Kemudian tapi dia tuh selalu bersemangat meskipun dia berada di penjara, meskipun dia tidak bisa kemana-mana, hanya berada di dalam satu ruangan sendirian mungkin ya, dia itu tetap menulis memberitakan Injil melalui surat-surat kepada jemaat-jemaatnya, salah satunya itu kepada jemaat yang di Filipi. Tuh bisa dibayangin gak ya bagaimana kondisinya dia berada di penjara? Kalau kita misalnya dihukum sama mama, kita kira-kira bisa bersuka cita nggak? Tetap bersemangat nggak? Kita misalnya dikurung di kamar, nggak boleh melakukan apa-apa, udah di kamar aja. Pasti kan kita sedih ya. Tapi hal itu tidak terjadi kepada Paulus. Dia tetap bersemangat, dia tetap memberitakan firman kepada jemaat-jemaatnya. Dia dengan cara menulis surat kepada jemaat-jemaatnya yang di Filipi. Nah, kemudian adik-adik melalui perikop bacaan kita yang kita baca tadi, kita dapat mengetahui bahwa Paulus itu selalu bersyukur dengan keberadaan jemaat yang ada di Filipi. Seperti tadi di Alkitab itu ayat 3, dia mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Jadi setiap kali Paulus mengingat jemaat di Filipi, dia selalu bersyukur, senang dengan keadaan jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Dan juga setiap kali dia berdoa dengan sukacita, dengan hati senang meskipun dia berada di penjara. Dan juga dia juga merasa bersyukur atas pertumbuhan daripada jemaat-jemaat di Filipi tersebut. Kenapa Paulus merasa bersyukur? Paulus merasa bersukacita karena jemaat-jemaat yang berada di Filipi tersebut. Karena apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi itu membawa kebaikan dan juga kekuatan bagi persekutuan yang mereka bangun. Bagi persekutuan yang dibuat oleh jemaat-jemaat yang berada di Filipi. Mereka selalu bersekutu, mereka selalu memuji Tuhan, mereka selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian memberikan berkat tidak hanya bagi jemaat Filipi, bagi sesama mereka, teman-teman mereka, tetapi juga kepada orang lain. Mereka saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Jadi kehidupan jemaat di Filipi itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kenapa Paulus selalu bersukacita, selalu bersyukur dengan pertumbuhan iman daripada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Nah, adik-adik, melalui firman yang kita baca tadi, yang kita dengarkan tadi, kita itu selalu diingatkan untuk selalu melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu seperti apa, Kak? Misalnya kita bermain, tapi mungkin sekarang lagi agak susah ya bermain dengan teman-teman di sekolah. Buat yang sudah bersekolah ya, susah untuk bermain, atau mungkin kalau di rumah mungkin bisa ya, tapi sepertinya agak kesulitan. Nah, misalnya sudah pandemi ini kita bermain nih, kita bermain dengan teman-teman kita. Boleh nggak sih kalau kita bermain dengan teman-teman kita tiba-tiba kita berantem, atau enggak, aku suka dengan mainannya, aku bawa pulang deh, tapi tidak bilang-bilang sama temannya, bawa pulang aja begitu. Itu baik tidak ya kelakuan seperti itu? Itu tidak baik. Nah, jadi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita bermain dengan teman, nggak boleh berantem, mainnya yang baik. Terus selalu berbagi dengan teman. Kalau misalnya kita lagi bermain, mungkin punya boneka atau mobil-mobilan, main bareng-bareng sama teman-temannya. Seperti itu. Kemudian kalau yang di rumah nih, nggak ada, karena terbatas, akhirnya cuma ketemunya papa, kan cuma ketemunya mama, cuma ketemunya kakak atau adik. Nah, pada saat kita sedang berada dengan mereka, kita jangan mengganggu mereka nih, apalagi kalau mungkin kakak-kakaknya yang sudah sekolah nih, yang lagi sibuk-sibuk mau ulangan, yang mau bikin PR, tugas-tugas online dari sekolah, tiba-tiba kita ganggu mereka. Itu baik atau tidak ya? Sampai bikin kakaknya marah gitu. Itu bagus nggak? Atau adiknya lagi main nih, mainannya diambil sama kita. Itu bagus nggak?
Itu tidak bagus. Jadi kita harus melakukan kebaikan tidak hanya kepada teman-teman tapi juga kepada kakak dan ataupun adik-adik kita. Kemudian kita juga harus dengar-dengaran sama orang tua, harus taat. Contohnya apa nih? Contohnya kata papa atau kata mama, ini sudah malam nih, tidak boleh mainan handphone lewat dari jam 7 malam. Terus adik-adik gimana? Nangis enggak? Marah-marah enggak? Lempar-lempar barang enggak? Itu kelakuan yang bagus atau tidak? Itu tidak bagus. Kenapa dilarang oleh kakak, dilarang oleh papa atau mama, atau mungkin kakak ya, nggak boleh main-main lama-lama nih handphone. Kenapa? Karena itu kan bisa merusak mata. Jadi kita harus dengerin apa yang dikatakan oleh papa, apa yang dikatakan oleh mama, atau mungkin juga oleh kakak. Itu semua untuk kebaikan kita. Jadi kalau dikasih tahu, baik dengerin. Kemudian kalau kata papa dan mama, ayo dimakan dulu ini makanannya. Tapi aku kan gak suka makanan ini. Itu tidak bersyukur namanya. Karena kenapa? Karena itu berkat dari Tuhan melalui papa mama kita supaya kita bisa makan, dan juga kita harus bersyukur itu berkat dari Tuhan. Jangan karena aku gak suka makanan yang ini, aku maunya makanan B, dikasihnya makanan yang aku kan gak suka. Jadi marah-marah, gak baik seperti itu ya adik-adik ya. Seperti itu ya. Dan kemudian juga kita harus bersyukur dengan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh papa, yang diberikan oleh mama. Kita bersyukur meskipun itu cuma sedikit. Terus kemudian kita selalu bersyukur, mengucap syukur, Tuhan Yesus terima kasih atas berkat yang telah kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bangun pada pagi hari ini. Syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas hari yang baru seperti hari Minggu ini, hari Minggu yang baru. Sehingga kita bisa bangun pada pagi hari ini dan juga dapat bersekutu dengan teman-teman dan juga dengan kakak-kakak layan ya, PA ya, di Horeb tentunya. Nah, kemudian segala sesuatu itu yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan itu kita lakukan tidak hanya kepada kakak adik atau papa mama saja, tapi juga kepada orang-orang sekitar kita, kepada om tante kita mungkin, kepada oma opa kita, kepada teman-teman sekitar yang ada di sekitar kita ini. Jadi tidak terbatas hanya kepada orang-orang di sekitar yang dekat-dekat aja nih, yang satu rumah aja. Mungkin kepada orang yang kita ketemu di jalan nih, tiba-tiba aduh kasihan nih, sepertinya dia lagi kesulitan nih. Mungkin dia kayaknya lagi gak ada makanan, kayaknya kita lagi bawa roti, tapi kayaknya dia lagi kelaparan nih. Boleh lah ya kita bagi-bagi dikit lah sama teman-teman kita itu. Kita harus saling berbagi dan selalu berbuat yang baik, dan juga selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, dengar-dengar kepada papa mama, taat kepada papa mama. Itu kehendak Tuhan Yesus yang Tuhan inginkan agar kita dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi melalui perbuatan yang kita lakukan sehari-hari, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang sekitar kita, itu mencerminkan Tuhan Yesus. Dan juga melalui kehidupan kita, perilaku kita, nama Tuhan Yesus dapat dimuliakan dan kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Seperti itu adik-adik ya. Nah, setelah ini kakak ada aktivitas yang dapat kalian lakukan. Kegiatan tersebut adalah mewarnai. Jadi kakak ada gambar Rasul Paulus. Kalian silakan mewarnai gambar tersebut, bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan crayon atau spidol atau apapun juga yang berwarna ya. Kemudian diwarnai dengan baik. Kalau bisa tidak keluar garis ya, tapi kalau keluar garis juga tidak apa-apa kok. Namanya juga kan kita akan latihan ya. Itu dilakukan, dan kemudian gambar tersebut bisa difoto kemudian dikirimkan ke kakak layan ya adik-adik ya. Baik adik-adik, itu adalah sebagian daripada
pembahasan firman yang kita baca tadi. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, adik-adik mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami ketika kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tolong ya Bapa agar kiranya Engkau akan memberkati kami Tuhan Yesus, agar supaya kami selalu bersyukur dan bersuka cita dalam keadaan apapun juga. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua, yang selalu mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, dan juga selalu menjadi anak-anak yang selalu berkenan di hadapan-Mu, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan dapat terpancar dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, sertai kami dan juga jaga kesehatan kami Tuhan Yesus, terutama di masa pandemi ini. Tidak hanya kami saja Tuhan Yesus, tapi kami juga berdoa untuk orang tua kami, kakak adik kami, oma opa, om tante kami, saudara-saudara kami, dan juga mungkin teman-teman kami yang ada di sekitar kami. Kiranya Engkau berkati kami senantiasa menjaga dan memelihara kami. Dan juga Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami perbuat secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 162, tiap orang yang mau mengikut aku. Sekarang ajak adik-adik berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 235, aku percaya, sebagai pengakuan iman kita dengan sikap yang baik. Aku percaya Allah yang tegak, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk adik-adik layan kami, berkati adik-adik layan kami dalam masa pertumbuhan dan pendidikan, agar mereka dapat bertumbuh dalam naungan cinta kasih Tuhan, bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Kami juga berdoa untuk papa dan mama kami yang senantiasa mendidik, menjaga, dan melindungi kami. Berkati mereka
dalam setiap pekerjaan dan kesehatan papa dan mama kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan kami, beri kesehatan dan sukacita bagi kakak-kakak layan kami dalam melayani Tuhan melalui Pelkat PA. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terkhusus GPIB Jemaat Horeb. Tuhan berkati Pendeta Irdian, Pendeta Dewi, seluruh majelis, seluruh pengurus dan pelayan Pelkat, juga seluruh karyawan dan orang-orang yang membantu dalam pelayanan di Gereja Horeb. Beri mereka kesehatan dan sukacita dalam menjalankan tugas pelayanan, agar dimanapun kami berada, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami agar tetap aman dan penuh kedamaian. Berkati juga segala usaha yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami untuk memberantas COVID-19, agar negara kami cepat dibebas dari virus corona. Berkati juga para dokter dan perawat yang berjuang membantu para pasien-pasien yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan Yesus, inilah rangkaian syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada mama papa, biar mama papa yang nanti memberikannya kepada gereja Horeb. Sambil persembahan disiapkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, Aku Bawa dan Berikan. Persembahan, tapi sebelumnya adik-adik Kak Ace undang untuk kita semua berdiri. Mari teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan berkati kami yang sudah memberikan persembahan syukur ini dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali karena kita akan mendengarkan PA News. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan PA News. Yang pertama, kakak mewakili dari kakak layan semua mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Juga kakak mau berterima kasih kepada mama papa yang sudah mendampingi adik-adik semua.
Terima kasih juga kepada Kak Mario yang sudah mengambil bagian sebagai pemusik, adik Sarah, Yona, dan Mama Inka sebagai pendoa syafaat. Dan kakak-kakak dari Pelkat PKP, ada Kak Vira, Kak Alte, dan Kak Olvi. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. 2. Kakak mau ingatkan untuk menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak. 3. Kakak mau mengingatkan kembali, jangan lupa untuk memberikan persembahan lewat mama papa ya, untuk diberikan ke gereja. Dan minggu depan, kita jumpa kembali di IHMPA. Jangan lupa ya adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ajak adik-adik semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 360, Bapa antarlah kami.